2,000 years later. Oke, selamat pagi semua saudara-saudari di mana saja berada. Salam sehat selalu untuk kita semua. Ini adalah tutorial pertama saya. Karena ini adalah tutorial yang paling pertama, maka saya akan menjelaskan yaitu tampilan dulu, tampilan atau secara mendasar tampilan daripada sebuah laptop atau komputer. Jadi tampilan desktop, dan kita akan masuk juga pada Windows Explorer-nya. Oke, kita langsung saja. Baik, di sini yang tampil pertama kali ini, di saat kita membuka komputer atau menghidupkan komputer, menyalakan komputer, yang akan tampil pertama itu seperti ini. Ini yang disebut adalah desktop. Dan di belakang desktop itu disebut background. Background itu seperti ini, ada pemandangan. Ini pemandangannya, ini disebut background. Oke. Selanjutnya di depan desktop ini ada beberapa urutan atau urutan dari urutan beberapa icon. Ini disebut icon atau juga biasa dibilang shortcut. Ini fungsinya untuk mewakili atau sebagai link penghubung kepada program yang telah kita install. Ini shortcut ini bukan hanya di desktop saja, bisa juga kita taruh di Windows Explorer-nya. Namun kurang efisien karena fungsi daripada icon itu harus tampil di depan. Fungsinya agar lebih cepat untuk kita gunakan. Oke, seperti itu. Dan ada lagi yang bagian bawah ini, ada beberapa urutan icon juga yang tampil di bawah ini. Ini disebut dengan taskbar. Taskbar ini dia berfungsi untuk menampilkan atau menampilkan beberapa jendela program atau aplikasi yang kita buka. Jadi kita tahu ini aplikasi apa saja yang sedang aktif. Contohnya seperti di sini ada contohnya Google Chrome-nya, gitu. Jadi di saat kita maximize seperti ini, maka dia akan tampil. Dan kita minimize, maka dia akan hilang. Namun dia bukan hilang, dia akan turun. Dia akan tampilnya, dia tidak tampil, namun masih ada di aktivasinya di taskbar. Itu adalah fungsinya. Oke. Itu adalah bagian daripada desktop. Kemudian selain itu ada tombol start. Tombol start ini bermacam-macam dan juga ada beberapa yang berbeda, seperti mungkin Windows 7 tombol startnya itu mungkin seperti bulatan ya, benderanya ya, bendera Windowsnya. Tetapi ini adalah Windows 10 yang saya gunakan, jadi tampilannya seperti ini. Mungkin sama juga seperti Windows 8 seperti itu. Fungsi daripada start menu ini itu adalah pintasan dari seluruh aplikasi yang terinstall di komputer. Jadi mungkin beberapa saja yang aktif kita taruh di desktop, namun selain di desktop ada juga di start menu. Contohnya seperti ini. Seperti ini. Seperti ini ya. Jadi ada beberapa aplikasi yang sudah terinstall selain di desktop, ada juga di start menu. Itu adalah pintasannya agar lebih cepat dicari. Oke. Nah, itu adalah tampilan daripada desktop. Kemudian kita lanjut kepada tampilan daripada Windows Explorer itu sendiri. Apa itu Windows Explorer? Nah, ini dia. Tampilannya seperti ini. Ini adalah Windows Explorer-nya. Di sini ada File Explorer atau file-file yang akan kita jelajahi atau mencari atau pokoknya yang kita perlukan gitu. Di situ. Namun beberapa Windows Explorer ini juga ada terbagi dalam beberapa bagian. Yang itu pertama adalah address bar. Address bar itu yang di atas ini.
yang di atas. Nah, kemudian ada toolbar. Toolbar itu yang seperti ini. Nah, ini disebut toolbar. Nah, urutan atau urutan icon-icon seperti ini disebut toolbar. Nah, kemudian selain toolbar, di sini ada terbagi dua. Jadi satu, ini bagiannya satu, dan di sebelahnya juga dua. Yang ini adalah di sini disebut dengan navigasi pane, atau tempat di mana dia berfungsi untuk menunjukkan drive yang aktif, yang bisa kita cari. Sedangkan di sebelahnya di sini itu disebut dengan disk drive atau drive stronger di sebelahnya ini. Nah, di sini tempat dimana dia akan menampilkan hasil daripada navigasi pane-nya. Nah, di sini contohnya coba kita klik data E. Di sini data E. Jadi navigasi pane ini terdiri dari beberapa drive. Kita lihat sendiri di sini ada quick access, ada OneDrive, ada PC-nya sendiri. Di situ ada juga dokumen, download, sampai pada local disk E atau data drive E. Nah, begitu. Lanjut, kita coba mengklik drive E-nya. Nah, seperti ini. Navigasinya di sini, sedangkan hasilnya kita lihat di sebelah sini. Ini isi daripada drive E itu ada di sini. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya itu adalah tampilan secara umum. Tapi kalau kita berbicara tentang beberapa toolbarnya secara tersendiri, di sini pertama ada home. Di sini ada file explorer, kemudian ada home, ada share, ada view, dan ada drive tool. Ini memiliki masing-masing fasilitas yang berbeda-beda. Artinya ini home-nya seperti ini tampilannya. Di sini ada copy, ada paste, ada di sini ada move to, ada copy to, ada delete, ada rename, ada new folder. Ini adalah fasilitas yang memudahkan atau fasilitas yang simple, tinggal kita gunakan. Jadi selain kita, contohnya seperti new folder. Di sini kan kalau kita membuat new folder, kita harus klik kanan, new, lalu pilih folder. Nah, jadilah sebuah folder baru. Nah, namun di sisi lain ada Windows Explorer, dia menyediakan fasilitas yang sudah mudah. Jadi kita hanya tinggal klik new folder, maka hasilnya akan lebih cepat. Gitu. Itu sama halnya juga dengan share, view. Nah, di view ini, di bagian layout ini adalah tampilan. Kita melihat tampilan daripada folder itu. Jadi kita bisa menggunakan detailnya. Detailnya artinya kalau kita klik detail, artinya ini nama foldernya, ini tanggal pembuatannya, ini tipenya, dan ini size-nya. Size-nya seperti ini. Contohnya seperti ini, yaitu nama aplikasinya adalah Absen Februari 29. Waktu pembuatannya atau create-nya itu adalah tanggal 2 bulan 4 2019, sekitar jam 9:06. Tipenya adalah Excel, sedangkan size-nya adalah 15 KB, begitu ya, atau biasa disingkat dengan KB. Oke. Kemudian mungkin kita mau melihat secara detailnya. Di sini ada medium icon, ada content list, nanti bisa dicoba-coba ya, dicoba-coba sendiri gitu. Demikian juga dengan drive toolnya. Nah, drive toolnya ada blocker, ada option, ada clean up, format, dan juga autoplay dan lain sebagainya, seperti itu.
Selain itu, di sini ada juga tampilan tampilan shares. Shares ini artinya untuk mencari kalau drive-nya terlalu banyak atau isi daripada drive itu terlalu banyak, maka kita hanya tinggal mengklik di sini dan kita mencari, memasukkan kata kuncinya. Contohnya seperti converse ini ya, saya cari ini converse di sini. Di sini converse ini saya coba cari converse. Nah, maka secara otomatis dia tampilkan di sebelah sini. Itu adalah fungsi daripada shares-nya di sini, tool shares-nya ya di sini. Oke. Kemudian ada tombol refresh. Refresh ini artinya selain kita klik kanan kemudian klik pilih refresh, selain itu dia juga ada memiliki fasilitas di sini. Nah, refresh atau kata kuncinya atau F5. Jadi itu adalah bagian daripada tampilan, mungkin itu bagian daripada tampilan desktop dan juga Windows Explorer yang bisa saya jelaskan di video saya yang paling pertama ini. Terima kasih untuk semuanya dan selamat pagi. Mari kita sama-sama berbagi ilmu pengetahuan agar bisa bermanfaat bagi semua orang dan juga kepada diri kita sendiri. Thank you dan God bless.